Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai tema 2, pembelajaran 3. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai menemukan informasi penting dalam teks, juga mengenai tanggung jawab. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di sini ada teks mengenai hari menanam pohon. Silahkan kalian baca hari menanam pohon, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam peta pikiran ini. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Untuk menemukan informasi penting di dalam teks, kita memerlukan kata tanya agar kita tahu apa yang harus kita cari di dalam teks. Kata tanya itu kemarin sudah Ibu jelaskan. Kata tanya ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Apa digunakan jika kita ingin menanyakan pengertian atau hal-hal inti lainnya. Lalu, siapa ditanyakan jika kita ingin mengetahui orang atau pelaku atau tokoh. Pokoknya orang ya, pasti jawabannya orang atau tokoh dalam suatu teks. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian atau tempat kejadian yang sedang dibahas di dalam teks. Misalnya teksnya tadi menanam pohon, berarti jika kita menggunakan di mana, kita ingin tahu tempat pelaksanaan hari menanam pohon. Kapan? Ditanyakan untuk menanyakan waktu. Ya, waktu dilaksanakannya kegiatan tersebut. Lalu, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara? Paham ya? Nah, selanjutnya ada mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab ini ada banyak jenisnya. Ya. Tanggung jawab sebelumnya, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap. Nih, ada di sini, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, jadi tanggung jawab itu adalah sejauh mana kalian melakukan kewajiban. Semakin sering kalian melakukan kewajiban, berarti tanggung jawab kalian itu besar ya dan baik. Tanggung jawab adalah sikap. Dapat dipahami ya? Tanggung jawab ini ada berbagai macam jenisnya. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Bukan tahun ya, itu salah mengetiknya. Tuhan. Paham ya? Nah, tanggung jawab kepada diri sendiri misalnya apa? Misalnya tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah kalau kalian mendapatkan PR, kalian mengerjakan secara tanggung jawab. Berarti kalian harus mengerjakan kewajiban mengerjakan PR itu dengan tepat. Ya. Lalu, misalnya tanggung jawab terhadap diri sendiri, kalian mandi. Berarti kalian sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap kebersihan diri sendiri, dan lain sebagainya. Tanggung jawab terhadap keluarga, misalnya misalnya ayah kalian menafkahi atau memberikan uang saku, berarti ayah sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ibu memasak, berarti ibu sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kalian membantu kedua orang tua, berarti kalian sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang anak atau anggota keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat.
Tanggung jawab sebagai masyarakat apa misalnya? Di sini ada contohnya, Pak Budi pada hari Minggu berencana pergi berlibur. Akan tetapi pada hari Minggu juga akan ada kerja bakti. Nah, Pak Budi membatalkan rencananya untuk berlibur dan mengikuti kerja bakti. Itu merupakan tanggung jawab Pak Budi sebagai anggota masyarakat. Ya, paham? Misalnya apalagi? Tanggung jawab terhadap masyarakat itu misalnya kalian menjaga keamanan lingkungan. Kalian tidak bertengkar dengan sesama warga masyarakat dan lain sebagainya. Itu merupakan tanggung jawab. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara misalnya adalah di sini ada fotonya ya. Tim nasional bulu tangkis yang mengharumkan nama negara Indonesia, berarti dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Lalu apalagi? Memperingati hari kemerdekaan, itu merupakan tanggung jawab. Dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara juga. Tanggung jawab terhadap Tuhan tentunya dapat dilaksanakan dengan cara beribadah dengan rajin, mengikuti perintah Tuhan, dan lain sebagainya. Paham ya? Selanjutnya, nanti Ibu akan memberikan soal mengenai tanggung jawab ini dan mengenai mencari informasi penting dalam sebuah teks. Semoga tentang tanggung jawab dan mencari informasi dalam teks dapat kalian pahami. Selamat belajar.